Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai curl. Oke, kita akan mulai pembahasan dengan menuliskan, katakanlah kita ingin mencari curl dari vektor V misalkan. Maka curl dari vektor V itu kita bisa tuliskan dalam bentuk determinan dari X topi, kemudian Y topi, dan Z topi dari do per do X, kemudian do per do Y, dan do per do Z dari komponen V dalam sumbu X, komponen V dalam sumbu Y, dan komponen vektor V dalam sumbu Z. Oke. Sehingga kita juga akan mendapatkan, maka nilai dari curl V dia sama dengan X topi, kemudian do V Z per do Y min do VY per do Z, oke. Kemudian plus Y topi do VX per do Z min do VZ. Nah, sebentar. Min do VZ per do X. Lalu kita tambah lagi dengan Z topi do VY per do X min do VX per do Y. Oke, ini nilai dari curl V. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini sebenarnya bagaimana interpretasi geometris atau bagaimana penggambaran dari curl V ini. Maknanya apa sih curl V itu? Nah, curl V ini eh, curl V, nah dia menyatakan seberapa besar sebuah vektor, katakanlah di sini vektor V ya, sebuah vektor V berputar terhadap suatu titik. Itu definisi dari curl V. Oke, sekarang kita coba lihat lagi gambar pada video sebelumnya. Nah, ini permasalahan V yang ada pada video sebelumnya. Kalau kita lihat ketiga-tiganya di sini, baik kasus ini maupun kasus ini, kita akan menyadari bahwasanya ketiga kasus itu dia memiliki nilai curl atau ini yang nilainya dia sama dengan 0. Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita lihat di sini dari ketiga gambar ini, kita tidak akan menemukan titik di mana di titik itu ada perputaran V, atau tidak ada titik di mana di titik itu V berputar. Nah, makanya di sini nilai dari curl V-nya dia akan sama dengan 0. Dan ini akan berbeda dengan gambar ini. Oke, anggap kita punya ini, misalkan kita gambarkan koordinat X, Y, Z dulu. Misalkan ini, sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini katakanlah sumbu X-nya itu ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Oke, ini kita copy dulu. Lalu oke, sekarang katakanlah ada dua contoh sekarang. Yang pertama itu ini, misalkan. Di titik ini arah vektornya ke sana, di titik ini ke sana, di titik ini ke sana, di titik ini ke sana. Di titik ini ke sana, 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 ke sana, ke sana, ke sana,
Lalu di titik ini juga dia ke sana, ke sana, ke sana, sana, ke sana, sana, ke sana, ke sana, dan ke sana. Lalu contoh yang kedua, katakanlah ada vektor ini arahnya ke sana, yang di sini dia ke sana, lalu di sini juga ada juga arahnya ke sana, katakanlah yang ini ke sana, lalu yang ini ke sana, sama satunya ke sana, katakanlah. Oke, sekarang kalau kita lihat di kasus yang pertama ini sama ini, tiga-tiganya dia nilai curlnya dia nol. Tapi untuk kasus yang kedua ini kita bisa lihat bahwa baik dalam kasus yang ini maupun yang ini dia nilai curlnya dia tidak sama dengan nol. Nilai curlnya dia tidak sama dengan nol. Kita bisa secara mudah lihat di sini bahwa ada perputaran V di sini. Jadi katakanlah di titik ini maka ada vektor V yang mengitari atau berputar terhadap titik itu sehingga nilai curl V-nya dia tidak sama dengan nol. Begitupun di sini kalau kita lihat titik ini misalkan, maka ini ada vektor V yang ke sana, ada yang ke sana, maka ada vektor V yang memutari titik ini. Nah, oke. Ada cara yang oke, sebelum itu kalau kita lihat di sini maka kira-kira kemana arah dari curl V-nya. Curl V ini maka dia pasti sebuah vektor dan tentu saja arahnya dalam kasus yang pertama ini misalkan dia arahnya ke arah Z positif dengan aturan tangan kanan, dan yang dalam kasus yang ini dia juga arahnya ke arah Z positif dengan aturan tangan kanan. Nah sekarang oke, sebentar. Kalau kita ingin membayangkan bagaimana suatu titik itu memiliki nilai curl, kita bisa bayangkan seperti ini. Katakanlah kita ada di permukaan sungai misalkan. Nah, lalu kita katakanlah punya sebuah roda katakanlah. Nah, katakanlah kita punya sebuah roda ini misalkan. Kita punya sebuah roda. Lalu roda ini ya bisa kita pegang dan kita tempatkan roda ini. Oke. Kita tempatkan roda ini. Nah, katakanlah kita tempatkan di titik ini. Nah, titik ini. Nah, kalau roda ini dia berputar, maka di titik ini, nah, oke, jika roda berputar, maka di titik itu eh, nilai dari curl V-nya dia tidak sama dengan nol. Dan kalau misalkan anggap aku letakkan di titik sini misalkan, dan ternyata rodanya eh, tidak berputar. Jika roda tidak berputar, maka nilai dari curl V-nya dia sama dengan nol. Ya, seperti itu. Jadi kasus ini kalau misalkan kita letakkan roda di sini misalkan, ya pasti dia berputar. Dia kita letakkan di sana, berputar juga. Dia kita letakkan di sini, berputar, di sini juga berputar. Jadi kurang lebih seperti itu cara mudah untuk mengecek apakah di suatu daerah itu ada nilai dari curlnya. Jadi dalam kasus ini kita anggap nilai V itu tadi sebagai kecepatan aliran sungai, dan dari situ kita bisa hitung berapa curlnya. Oke, seperti itu. Dan kita akan coba ke contoh soal. Oke, kita masuk ke example 1.5. Nah, di sini kita diberikan, oke, ini ada dua contoh kasus di mana curlnya ada ya. Nah, ya kita coba gambarkan ulang. Ya. Nah, sekarang misalkan, oke, misalkan untuk yang ini, kasus yang ini, katakanlah dia vektor V-nya
dia sama dengan VA, yang mana VA itu sama dengan min Y X topi, kemudian tambah X Y topi, dan untuk yang kas ini dia katakanlah V-nya VB sama dengan X Y topi. Nah, oke, ini kalau ada yang bingung kenapa kok ini, kita lihat aja. Misalkan pada saat pada saat ada satu titik di sumbu X, berarti pada saat I-nya 0 dan X-nya ada, katakanlah di sini misalkan. Maka semua V-nya dia arahnya ke arah Y saja. Nah, benar kan? Semua V-nya dia ke arah Y saja. Dan makin jauh dari titik pusat, dia makin besar. Begitupun di titik ini, pada saat nilai Y-nya saja yang ada dan X-nya 0, di titik ini misalkan, dia kan arah dari V-nya dia ke arah Y negatif. Nah, benar kan? Ke arah Y negatif. Lalu untuk kasus yang kedua ini VB sama dengan X Y topi, berarti kalau kita punya suatu titik di X positif katakanlah di sini, maka arah V-nya ke arah Y positif dan makin jauh dia makin besar. Nah, ini kan ke sana ini makin besar. Lalu kalau negatif berarti kebalikannya juga, ke sana juga tapi makin besar, sehingga kita dapatkan nilai dari uh, VA dan VB. Oke, selanjutnya dari nilai ini kita disuruh tentukan curl masing-masing. Oke, sekarang kita coba jawab. Yang pertama, kita nyari curl dari VA. Ya, maka sama dengan tentu saja X topi, kemudian Y topi, dan Z topi. Baris kedua kita isi do per do X, do per do Y, dan do per do Z. Dan yang paling bawah kita isi dengan komponen dari vektor VA. Komponen dari vektor VA, dia sama dengan min Y dalam arah X topi, X dalam arah Y topi, dan 0 dalam arah Z topi. Kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilainya dia sama dengan, sebentar. Oke, ini dia sama dengan hmm, yang pertama kita punya X topi, lalu D 0 per do 0 per do Y min do X per do Z. Oke, lalu kita tambah dengan Y topi. Y topi berarti do min Y per do Z, kita kurangi dengan do 0 per do X. Lalu dalam arah Z kita punya plus do min Y per do Z, kita do min Y per do Y kita kurangi dengan do X per do X. Oke. Nah, kita akhirnya mendapatkan, oke, sekarang turunan dari 0 itu 0. Turunan X terhadap Y itu ya 0 juga. Turunannya Y terhadap Z dia 0. Turunannya 0 terhadap X ya 0 juga. Sehingga nilai dari ini dia 0, dari ini dia 0. Sehingga kita hanya punya dia nilainya, oke, ini plus Z top ya, maaf. Maka kita hanya punya 0 plus Z topi dari turunannya min Y terhadap Y itu sama dengan apa? Oke, sebentar. Ini kebalik ya, sebentar. Nah, ini harusnya do X per do X ya, maaf. Do X per do X kita kurangi dengan do min Y per do Y. Nah, ini do X per do X dia 1 dikurangi dengan min 1 berarti sama aja dengan 1 tambah 1 berarti hasilnya sama dengan 2 Z topi. Oke, seperti itu. Lalu untuk yang curl VB, dia sama dengan ini, tapi sekarang komponennya tentu saja beda. Ini ya.
di sini. Terus komponennya dia pasti beda. Komponennya VB apa aja tuh? VB dia hanya mengandung Y topi ya, yang nilainya X. Oke, jadi ini 0, ini 0. Oke, dan kita akan dapat dia nilainya sama dengan, oke, X topi do 0 per do Y min do X per do Z, kemudian tambah Y topi, Y topi do 0 per do Z dikurangi do 0 per do X, kemudian kita tambah dengan Z topi do X per do X kita kurangi dengan do 0 per do Y. Nah, kita akhirnya menemukan ya pasti hasilnya yang ini dia 0, ini 0, tinggal yang bawah. Berarti 0 tambah 0 tambah Z topi 1 dikurangi 0. Jadi dia sama dengan Z topi. Oke, kita akhirnya menemukan bahwa untuk kedua kasus ini, baik yang ini maupun ini, dia sesuai dengan tebakan awal kita, dia arah dari curl V-nya, dia ke arah Z positif. Nah, di sini kalau kita lihat juga sebenarnya dalam kedua kasus ini, kebetulan dia nilai divergensinya sama-sama 0, karena tidak ada sesuatu yang menyebar di sini, dia hanya berputar. Oke, itu kita sudah mengerjakan example 1.5. Nah, sekarang kita masuk ke 3 problem soal. Oke. Problem yang pertama. Oke, problem 1.18. Kita diminta untuk menghitung curl dari fungsi vektor pada problem 1.15. Oke, ini kita perlu tuliskan dulu ya. Problem 1.15 itu seperti apa? Nah, di problem 1.15 itu ada 3 buah nilai dari V ya. Ada VA yang dia sama dengan X kuadrat X topi plus 3X Z kuadrat Y topi min 2XZ Z topi. Lalu ada VB, dia sama dengan X topi plus 2YZ Y topi plus 3ZX Z topi. Dan yang terakhir ada VC, dia sama dengan Y kuadrat X topi. Sebentar. Oke, X-nya tebal ya. Lalu plus 2XY plus Z kuadrat Y topi. Dan kita tambah lagi dengan 2YZ Z topi. Oke, kita sudah punya 3 nilai V dan kita akan mencari satu persatu berapa nilai dari curl masing-masing V itu. Oke, kita hitung untuk curl VA dulu. Jadi curl dari VA, maka dia sama dengan X topi, kemudian Y topi, Z topi, do per do X, do per do Y, dan do per do Z. Lalu komponen dari VA, dia ada X kuadrat, kemudian ada 3XZ kuadrat, dan ada min 2XZ. Oke, sebentar. Ini kita tebal dulu. Ini X topi, ini Y topi, dan ini Z topi. Oke. Nah, kalau kita hitung, kita akan dapatkan nilai dari curl VA. Dia sama aja dengan X topi. Lalu turunannya ini terhadap Y, dia sama dengan 0 ya, karena nggak ada yang mengandung Y. 0,
kurangi turunannya ini terhadap Z, maka dia sama dengan 6 XZ. Oke. Lalu kita tambah dengan Y topi. Sekarang turunannya ini terhadap Z, eh, turunannya X kuadrat terhadap Z dia sama dengan 0. Lalu kita kurangi turunannya ini terhadap X, dia sama dengan min 2Z. Oke, kita tambah lagi yang terakhir Z topi. Nah, turunannya ini terhadap X, dia berarti 3Z kuadrat. Turunannya ini terhadap Y, berarti dia 0. Oke, dan dia sama dengan min 6XZ X topi plus 2Z Y topi dan plus 3Z kuadrat Z topi. Itu hasil curl dari VA. Selanjutnya hasil curl dari VB. Oke, kita tuliskan ulang seperti ini. Ini kita copy aja. Kita hanya tinggal ganti komponennya. Berarti kita punya VB itu XY, kemudian 2YZ, dan 3ZX. Kita lanjutkan. Nah, kita akan dapatkan dia X topi, kemudian turunannya ini terhadap Y. Dia nilainya 0 ya. Oh, turunannya, sorry. Turunannya ini terhadap Y, ya 0 dia. 0. Kemudian kita kurangi dengan turunannya ini terhadap Z, berarti dia min 2Y. Dikurangi 2Y maksudnya. Nah, terus kita tambah lagi dengan Y topi. Y topi, turunan dari XY terhadap Z dia 0. Turunannya 3ZX terhadap X dia nilainya 3Z. Terus yang terakhir kita tambah dengan Z topi. Kemudian turunannya ini terhadap Y dia jadi X saja. Dia jadi, oh maaf, turunannya ini terhadap X dia 0. Kemudian turunannya ini terhadap Y dia jadi X saja. Sehingga kita punya nilainya dia sama dengan min 2 Y X topi, kemudian min 3 Z Y topi, kemudian min X Z topi. Oke, lalu yang terakhir, curl dari VC. Kita tuliskan ulang seperti ini. Namun ininya kita ganti sekarang. Untuk VC itu dia nilainya Y kuadrat, 2XY plus Z kuadrat, dan 2YZ. Oke, sebentar. Y kuadrat. Oke, Y kuadrat. Kemudian ini ya, 2XY plus Z kuadrat dan 2YZ. Oke, kita cari. Yang pertama, X topi. Turunannya ini terhadap Y. Berarti dia 2Z. 2Z. Terus turunannya ini terhadap Z. Dia berarti juga 2Z. Terus tambah Y topi. Turunannya ini terhadap Z dia 0. Turunannya ini terhadap X dia 0 juga. Lalu yang terakhir Z topi. Turunannya ini, turunannya ini terhadap X dia 2Y. Lalu turunannya ini terhadap Y dia 2Y juga. Jadi ini kita dapatkan dia nilainya ini 0, ini 0, ini 0. Berarti dia nilainya curlnya dia sama dengan 0. Oke, kita sudah menyelesaikan problem 1.18.
Kita masuk ke problem 1.19. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk menggambarkan sebuah lingkaran dalam bidang X, Y. Lalu buat beberapa titik yang oke, buat beberapa titik dan gambarkan vektor 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 V yang mana dia atau kita tuliskan aja vektor tangensial terhadap lingkaran. Lingkaran, oke. Yang mengarah, katakanlah searah jarum jam. Searah jarum jam. Lalu dengan membandingkan adjacent vektor, tentukan tanda dari do Vx per do Y dan do Vy per do X. Oke. Lalu selanjutnya kita ditanya kemana arah curl V. Oke. Lalu kita diminta untuk jelaskan. Oke, sekarang yang pertama kita tentu di sini kita perlu menggambarkan sebuah lingkaran terlebih dahulu. Ya, lingkaran bebas. Katakanlah kita punya lingkaran ini misalkan. Oke, katakan lingkaran ini misalkan. Nah, misal ada beberapa titik, katakanlah di sini titik A misalkan. Ini titik A yang arah V-nya pastinya ke sana. Kemudian titik B katakanlah arah V-nya ke sana misalkan. Atau sebentar, katakanlah titik B itu di sini misalkan. Arah vektornya ke sana, titik B. Ya, titik B-nya di sini. Terus titik C katakanlah dia arah vektornya ke sana dan titik D katakanlah arah vektornya ke sana. Oke, nah sekarang apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan, anggap oke, kita analisis dua titik saja misalkan antara B dengan C. Oke. Misal ada perpindahan katakanlah dari B ke C, maka delta, oke sebentar, ini dalam bidang XY ya, katakanlah ini bidang XY. Ini arah X sana, arah Y ke sana. Sekarang maka kalau gitu kita dapatkan delta X-nya dia kan menuju X negatif kan, berarti delta X-nya dia negatif. Delta X-nya dia lebih kecil dibandingkan 0. Oke, nah sekarang begitupun delta Y-nya, dia kan ke arah Y negatif, ke C ini, maka dia delta Y-nya pun dia akan lebih kecil dari 0. Nah, sehingga dari sini kita juga dapatkan eh, apa yang kita dapatkan kira-kira dari kasus titik B dan C ini. Kita sudah dapatkan nilai dari delta X, delta Y. Nah, sekarang kita cari bagaimana dengan delta kecepatannya. Nah, kita coba proyeksikan saja. Proyeksikan saja. Nah,
Ini kan ada perubahan kecepatan tentunya kan. Nah, ini proyeksinya misalkan proyeksi dari V di titik B, ini proyeksi dari V di titik C. Nah, sekarang kalau kita lihat kecepatan dalam arah horizontal, dia yang awalnya cuma segini, sekarang jadi makin besar ke sana, makin besar ke arah X negatif. Jadi boleh dikatakan kecepatannya ini eh, berkurang ke arah X positif, sehingga delta Vx dia lebih kecil dari nol karena dia makin kecil kalau kita tinjau ke arah X positif. Dan kalau kita lihat Y-nya awalnya ini. Nah, ini sekarang jadi ini. Jadi ini makin besar ke arah Y, ini makin kecil ke arah Y negatif, maknanya makin besar ke arah Y positif. Sehingga delta dari VY dia pasti lebih besar daripada nol. Oke. Nah, dengan ini kita bisa tahu nilai dari do Vx per do Y katakanlah. Kita kan disuruh mencari ini. Nah, ini katakanlah dia mendekati nilai dari delta Vx per delta Y. Oke, delta Vx dia lebih kecil dari nol, delta Y dia lebih kecil dari nol, berarti negatif kita bagi dengan negatif, dia hasilnya positif atau lebih besar dari nol. Begitupun dengan do VY ya, do VY per do X, maka dia akan mendekati delta VY per delta X. Nah, delta VY dia lebih besar dari nol, delta X dia lebih kecil dari nol, maka hasil dari ini dia pasti lebih kecil dari nol. Nah, sehingga kalau kita cari ejectionnya ya, atau ini kita misalkan nyari curl kan sama dengan ini kan, sebentar, di awal tadi kita udah tuliskan, nah curl itu kan ini kan. Oke, kita tuliskan di bawah, curl itu ini kan. Nah, sekarang kalau si benda ini dia hanya sorry, kalau kas ini dia V dia hanya ada komponen dalam arah X dan Y, maka karena komponennya hanya ada dalam arah X dan Y, maka nilai dari ini dia nilai curl V-nya pasti dia hanya ada dalam arah Z saja. Jadi ini dia nilainya 0 saja. Jadi kita bisa hapus dia, sehingga kita hanya menyisakan nilai dari ini. Nilai dari ini saja. Kenapa ini saja? Oke. Karena V terletak di bidang XY. Terletak di bidang XY. Jadi V hanya bergantung X dan Y. Oke, itu. Nah, sekarang kita bisa pakai hasil dari ini. Hasil dari ini. Nah, kita tahu tadi do VY per do X ini ya. Dia nilainya lebih kecil dari 0. Berarti nilainya ini negatif. Kemudian dikurangi dengan do Vx per do Y. Kita kurangi dengan do Vx per do Y yang dia lebih besar dari 0 atau positif. Jadi ini udah negatif, kita kurangi dengan positif, berarti hasil dari ini pasti lebih negatif lagi. Jadi pada intinya di sini kita dapatkan nilai dari nilai dari yang di dalam kurung ini dia lebih kecil dari 0. Maknanya nilai dari curl V dia mengarah ke Z negatif. Oke, sebentar kita tuliskan. Ini ya, maknanya curl V dia mengarah ke Z negatif atau ke arah min Z ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita buktikan ya, kita lihat ini kan sebenarnya dari kasus ini. Kalau dia itu anggap ini bidang XY ya. Kalau dia itu putarannya memenuhi aturan tangan kanan, aturan tangan kanan itu kalau dia itu putarannya berlawan jarum jam, maka arah dari arah dari cross produknya dia kan ke arah Z positif. Tapi kalau searah jarum jam dia ke arah Z negatif. Dan ini
Dia kan kasus ini dia kasus maaf sebentar. Kasus searah jarum jam. Searah jarum jam. Maka searah jarum jam dapat dipastikan Z-nya ke arah Z negatif. Oke, itu penjelasan dari problem 1.19. Nah, kita akan lanjutkan untuk problem 1.20. Nah, problem 1.20 ini kita diminta untuk eh, membuat suatu vektor. Buatlah sebuah fungsi vektor ya, yang dia memiliki divergensi 0 dan curl 0 di titik manapun. Di titik manapun. Oke. Nah, kita akan coba menjawab soal ini. Namun di sini yang perlu kita perhatikan, kalau misalkan kita membuat suatu fungsi konstan, katakanlah V sama dengan 3 x topi lah misalkan. Ini kan fungsi konstan. Ini udah pasti dia pada saat kita nyari divergensinya dan curlnya kita akan dapatkan dia nilainya sama dengan 0. Namun agar lebih menantang kita coba membuat fungsi lain yang dia bukan fungsi konstanta, namun dia nilai curl maupun divergensinya dia sama dengan 0. Oke, kita coba jawab ya. Oke. Kita mencari suatu fungsi, katakanlah fungsi f besar ini, yang mana harus dipenuhi curl f itu sama dengan 0 dan divergensi f dia sama dengan 0. Nah, oke. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang curl dari f misalkan, curl dari f, dia kan sama aja dengan x topi, kemudian y topi, z topi, lalu do per do x, do per do y, do per do z, dan yang bawah dia fx, kemudian fy, kemudian fz. Nah, misal vektor f ini kita misalkan dia sebagai gradien dari f kecil ini. Jadi gradien dari f kecil itu sama dengan f besar. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kita misalkan itu, maka kita akan dapatkan uh, curl dari divergensi f. Nah, maka dia sama dengan mirip ini, tapi kita ubah fx, fy, fz-nya. Ini ya. Ini sekarang yang sebelah sini kita ubah. Yang ini jadi do f per do x, yang ini do f per do y, yang ini do f per do z. Oke, apa yang terjadi kalau kita misalkan seperti itu? Oke, agar kita tahu apa yang terjadi, kita coba aja kita kerjakan. Nah, sebentar ini tak geser sedikit. Oke, berarti dia sama dengan pertama x topi, lalu do per do y dari do f per do z dikurangi do per do z dari do f per do y. Oke, ini x topi. Kemudian kita tambah y topi. Y topi berarti do per do z dari do f per do x kita kurangi dengan do per do x dari do f per do z. Dan yang terakhir kita tambah z topi yang mana dia sama dengan
do per do y dari do f per do x. Oke, kita kurangi dengan do per do x dari do f per do y. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi, kemudian dia kita turunkan pertama terhadap variabel katakanlah z. Lalu kita turunkan lagi dia terhadap y saja katakanlah, terhadap y saja. Nah, apa yang terjadi? Maka di sini kita akan dapatkan bahwa hasil dari ini dia nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini nol, ini juga nol. Maknanya apa? Nilai dari ini semua dia sama dengan nol. Jadi nilai dari apa itu namanya? Nilai dari ini dia akan sama dengan nol. Nah, cuma kita perlu tahu bagaimana nilai dari ini, nilai dari gradien f kecil itu dia sama dengan apa. Nah, di sini kita perlu lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Kita juga perlu penuhi bahwa divergensi dari f dia harus sama dengan nol. Maknanya divergensi dari gradien f kecil dia juga harus sama dengan nol. Maknanya apa? Gradien dari ini. Nah, ini kan berarti sama aja dengan oke. Ini dulu kita tuliskan. Kita tuliskan operator del ini berarti kan x topi do per do x kemudian plus y topi do per do y kemudian z topi do per do z. Lalu kita tuliskan untuk eh, gradien f. Berarti dia sama aja dengan x topi do f per do x plus y topi do f per do y plus z topi do f per do z. Dia sebentar, ini kita perkecil. Oke, dia sama dengan nol. Maknanya apa? Berarti do kuadrat f per do x kuadrat. Oke, ini kita gabung ya. Ini tak kalikan ini kan jadi do kuadrat kan. Lalu kita tambah dengan do kuadrat f per do y kuadrat. Lalu kita tambah dengan do kuadrat f per do z kuadrat. Dia sama dengan nol juga. Nah, kalau kita lihat persamaan ini juga kita kenal sebagai persamaan Laplace. Nah, ini juga kita kenal sebagai persamaan Laplace. Nah, sekarang kalau kita lakukan separasi variabel, katakanlah, sebentar. Hmm, katakanlah f ini kan fungsi x, y dan z kan. Oke. Katakanlah dia kita pisahkan jadi x besar sebagai fungsi x, kemudian y besar sebagai fungsi y dan z besar sebagai fungsi z. Apa yang terjadi kalau kita separasi variabel f ini? Maka kita akan dapatkan yang pertama pastinya y z do kuadrat x besar per do x kuadrat, lalu tambah x z do kuadrat y besar per do y kuadrat, lalu kita tambah dengan x y do kuadrat z besar per do z kuadrat. Dia sama dengan nol. Atau kalau kita sama-sama bagi mereka dengan x, y, z, kita akan dapatkan, oke sebentar. Misalkan kita sebut, oke, kita sama-sama bagi dengan x, y, z ya. Berarti kita punya seper x kalikan ini, seper x kalikan ini, oke, tambah seper y kita kali dengan ini, lalu tambah seper z kita kalikan dengan ini. Per z besar ya, kita kalikan dengan ini. Dia sama dengan nol. Atau sederhananya kita bisa tuliskan juga x double aksen per x tambah y double aksen per y tambah z double aksen per
Z dia sama dengan 0. Oke, nah ini kita sudah punya persamaan ini, namun eh, kalau kita lihat di sini, ini persamaannya akan sangat banyak penyelesaiannya. Nah, namun sekarang di sini, misal, sekarang, Nah, misal, Z sebagai fungsi Z ini kita anggap dia konstan, katakanlah satu, misalkan. Apa yang terjadi? Maka Z double aksennya dia akan sama dengan 0. Sehingga kita hanya tersisa persamaan ini. Kita hanya tersisa persamaan ini. Ini dia sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan lagi berarti X double aksen per X dia sama dengan min Y aksen per Y. Oke, sekarang misalkan ini sama dengan min K kuadrat misalkan. Nah, kalau itu kita misalkan sebagai min K kuadrat, maka kita punya dua persamaan. Yang pertama kita punya X double aksen per X, tambah K kuadrat sama dengan 0. Dan yang kedua, Y double aksen per Y, atau gini dulu sebentar. Sebelum ke ini berarti sama dengan min K kuadrat, yang ini sama dengan K kuadrat. Berarti kita punya X double aksen plus K kuadrat X, dia sama dengan 0, dan Y double aksen min K kuadrat Y, dia sama dengan 0 juga. Ya, kita punya dua persamaan ini, yang mana penyelesaiannya katakanlah kita ambil penyelesaian untuk yang ini, kita punya penyelesaian X sebagai fungsi X-nya dia sama dengan cos X katakanlah. Lalu untuk yang ini katakanlah penyelesaiannya kita ambil Y dalam fungsinya sebagai E pangkat Y misalkan. Sehingga kita punya F sebagai fungsi X, Y, Z, maka dia sama dengan ini kalikan Z. Z besar sebagai fungsi Z-nya kan satu kan, sehingga kita punya nilai F-nya itu sama dengan eh, cos X kalikan E pangkat Y. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari fungsi F kecil ini, maka kita kembalikan lagi ke awal, di mana kita membuat pemisalan, di mana kita misalkan F besar itu sama dengan gradien dari F kecil. Fungsi F besar ini dia sama dengan gradien dari F kecil. Maka kita akan dapatkan nilai dari F besar sama dengan do F per eh, do F per do X. Oke, per do X dalam arah X topi plus do F per do Y dalam arah Y topi, dan do F per do Z dalam arah Z topi. Oke, dan kita akan dapatkan dia nilainya. Sekarang turunkan F terhadap X, kita punya dia min E pangkat Y sin X dalam arah X topi, kemudian plus E pangkat Y cos X dalam arah Y topi, dan plus 0 Z topi, atau tetap kita tuliskan gini aja. Oke, ini merupakan salah satu contoh fungsi yang mana dia nilai eh, divergensi dari F maupun nilai curl dari F dia bernilai 0. Nah, apakah hanya ini? Tentu enggak. Nah, kita juga bisa buktikan bahwasanya kalau kita punya sebuah fungsi yang mana, oke, kalau kita punya sebuah fungsi ya, yang mana dia merupakan, yang mana fungsi itu dia punya nilai curl sama dengan 0, maka dapat kita pastikan bahwa fungsi itu pasti merupakan gradien dari sebuah fungsi skalar. Dan kita juga bisa tunjukkan, tadi kita sudah kita dapatkan ini dengan menggunakan persamaan Laplace kan, yang ini. Nah, kita juga akan dapatkan bahwasanya semua solusi dari persamaan Laplace ini dia bisa menghasilkan vektor yang nilai divergensinya maupun curlnya sama dengan 0. Oke, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.